Halo anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Berjumpa lagi dalam pembelajaran matematika. Pada kesempatan ini, Bapak akan menjelaskan mengenai operasi hitung bilangan bulat. Nah, di sini Bapak akan menjelaskan dengan menggunakan metode cerita. Jadi, perhatikan baik-baik ya. Pada zaman dahulu, ada sebuah kerajaan yang hidup saling berdampingan. Mereka hidup dengan tentram dan damai. Kerajaan tersebut bernama Kerajaan Mad Kingdom. Ini merupakan Kerajaan Mad Kingdom, di mana kerajaan ini merupakan kerajaan terbesar pada waktu itu dan mempunyai rakyat yang sangat banyak sekali. Suatu hari, karena raja kerajaan Mad Kingdom meninggal, maka terjadilah perebutan tahta kerajaan Mad Kingdom yang menyebabkan kerajaan tersebut terbelah menjadi dua kubu. Kubu yang pertama adalah kubu kerajaan positif, di mana ini adalah tanda mereka, tanda kerajaan positif. Kemudian selanjutnya adalah kerajaan negatif, dengan simbol kerajaan mereka adalah seperti ini. Kemudian orang-orangnya pun terbagi menjadi dua, yaitu orang-orang yang ikut kerajaan positif seperti ini. Ini adalah orang-orang dengan kerajaan positif. Kemudian ini adalah orang-orang dari kerajaan negatif. Setelah ini, mereka saling berperang untuk merebutkan tahta dari kerajaan Mad Kingdom. Baik, pertempuran dari kerajaan positif dan kerajaan negatif. Yang pertama kita namakan dengan pertempuran operasi penjumlahan bilangan bulat. Yang pertama, kerajaan positif akan melawan kerajaan positif. Baik, yang di sebelah kiri merupakan kubu kerajaan positif dengan simbol mereka seperti ini, dan ini adalah orang-orang dari kerajaan positif. Kemudian di kubu sebelah kanan ada kerajaan negatif dengan tanda mereka seperti ini, dan ini merupakan orang-orang dari kerajaan negatif. Di sini kita pertempuran antara 3 ditambah 5. Nah, 3 ditambah 5 ini sendiri berarti ada 3 orang dari kerajaan positif ditambah 5 orang dari kerajaan positif. Yang pertama kita punya 3 orang, kemudian selanjutnya kita ada 5 orang. Jika kita jumlahkan semuanya di sini, berarti ada 8 orang dari kerajaan positif, sehingga hasil dari 3 ditambah 5 adalah 8. Kemudian selanjutnya kita akan membahas kerajaan positif melawan kerajaan negatif. Nah, pada konsep kerajaan positif melawan kerajaan negatif, nah ini sudah terjadi pertempuran. Nah, pemenang dari pertempuran ini adalah mereka yang memiliki pasukan yang paling banyak. Yang pertama di sini kita punya 7 orang dari kerajaan positif, kemudian ada 3 orang dari kerajaan negatif. Yang pertama kita taruh dulu orang-orang dari kerajaan positif. Ada 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7. Nah, kemudian kita taruh 3 orang dari kerajaan negatif. 1, 2, 3. Nah, di sini mereka saling bertempur. Nah, mereka bertempur dan tersisa kubu dengan pasukan yang terbanyak, yaitu kubu kerajaan positif, sehingga yang menang adalah dari kerajaan positif dengan sisa anggotanya ada 4. Jadi maksudnya adalah 7 ditambah negatif 3, hasilnya adalah positif 4 atau 4. Kemudian selanjutnya kita punya 3 ditambah negatif 6. Langsung saja tempatkan 3 orang dari kerajaan positif yang akan dilawan oleh kerajaan negatif. Nah, kerajaan negatif ini ada 6 orang, kita tempatkan juga. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian mereka saling bertempur. Nah, karena pasukan kerajaan negatif lebih banyak, jadi yang menang adalah pasukan kerajaan negatif. Dengan sisa jumlah anggotanya ada 3 orang. Jadi di sini ada 3 orang kerajaan negatif, maka kita tuliskan dengan simbol negatif 3. Nah, selanjutnya kita punya negatif 4 ditambah 5. Kita tempatkan negatif 4 ini adalah dari kerajaan negatif, maka kita tempatkan orang-orangnya ada 4. 1, 2, 3, 4. Kemudian kita tempatkan 5 orang dari kerajaan positif. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kemudian mereka saling bertempur. Nah, karena jumlah pasukannya lebih banyak dari kerajaan positif, maka yang menang adalah kerajaan positif, yaitu tersisa 1 anggota, sehingga kita tuliskan 1. Jadi negatif 4 ditambah 5 hasilnya adalah 1. Baik, selanjutnya kita punya negatif 2 ditambah 4. Pertama-tama kita tempatkan dulu orang-orang dari kerajaan negatif, ada 2 orang. Kemudian kita tempatkan 4 orang dari kerajaan positif. 1, 2, 3, 4. Kemudian mereka saling berperang. Dan yang memenangkan pertempuran ini adalah dari kerajaan positif. Karena jumlah pasukan mereka lebih banyak. Sehingga yang tersisa 2 orang dari kerajaan positif. Sehingga kita tuliskan 2. Artinya negatif 2 ditambah 4 sama dengan 2. Nah, selanjutnya kita akan membahas kerajaan negatif melawan kerajaan negatif. Nah, di sini kita punya negatif 3 ditambah negatif 4. Berarti ada 3 orang dari kerajaan negatif dan 4 orang dari kerajaan negatif. Kita tempatkan 1, 2, 3. Kemudian kita tempatkan lagi 4 orang dari kerajaan negatif. 1, 2, 3, 4. Sehingga kita totalkan ada 7 orang dari kerajaan negatif. Kita tulis dengan negatif 7 karena orang-orang dari kerajaan negatif memiliki simbol seperti ini, min. Nah, untuk pertempuran yang kedua, kita namakan dengan pertempuran operasi pengurangan bilangan bulat. Nah, di sini orang-orang dari kerajaan positif mempunyai informasi untuk kelemahan dari kerajaan negatif. Hai, akan aku beritahu kalian tentang kelemahan kerajaan negatif. Nah, kelemahannya adalah jika kerajaan negatif bertemu dengan tanda negatif seperti ini, maka mereka akan bertengkar dan bergabung menjadi kerajaan positif. Contohnya seperti ini.
3 dikurang negatif 4. Nah ini negatif, kerajaan negatif bertemu dengan tanda negatif, maka dia akan bertengkar dan akan menjadi kerajaan positif, jadi positif. Sehingga 3 dikurangi negatif 4 jadinya adalah 3 ditambah 4. Yang pertama, kita akan melihat pertempuran antara kerajaan positif melawan kerajaan positif. Nah, di sini kita punya 8 orang dari kerajaan positif, kemudian ada 3 orang dari kerajaan negatif. Kita langsung tempatkan saja 8 orang dari kerajaan positif, 5, 6, 7, 8. Kemudian kita tempatkan 3 orang dari kerajaan negatif, 1, 2, 3. Nah, kemudian mereka bertempur dan yang memenangkan adalah positif karena jumlah mereka lebih banyak dan tersisa 5 orang anggota, sehingga kita tuliskan 5. Artinya 8 dikurangi 3 sama dengan 5. Nah, selanjutnya kita akan membahas 4 dikurangi 7. Nah, di sini hasilnya negatif 3. Kenapa negatif 3? Oke, kita perhatikan dulu. Di sini berarti ada 4 orang dari kerajaan positif, kemudian ada 7 orang dari kerajaan negatif. Nah, kemudian mereka berperang, sehingga yang menang adalah yang negatif. Karena apa? Karena jumlah mereka lebih banyak dan sisa anggota mereka ada 3, sehingga kita tuliskan negatif 3 karena kerajaan negatif memiliki simbol seperti ini. Kemudian kita akan membahas mengenai pertempuran kerajaan positif dan kerajaan negatif. Nah, di sini kita punya 4 dikurangi negatif 2. Nah, tadi sudah diberitahukan bahwa kelemahan kerajaan negatif apabila kerajaan negatif, ini negatif 2, bertemu dengan tanda negatif, maka dia akan berantem dan akan berubah menjadi orang dengan kerajaan positif. Kita lihat, di sini ada 4 orang dari kerajaan positif, kemudian ada 2 orang dari kerajaan negatif. Nah, karena 2 orang dari kerajaan negatif ini ketemu dengan tanda negatif, maka mereka berubah menjadi orang dengan kerajaan positif. Sehingga di sini tinggal semuanya adalah orang dari kerajaan positif. Jadi ada 6 orang. Sehingga 4 dikurangi negatif 2 sama saja dengan 4 ditambah 2. Hasilnya 6. Nah, untuk selanjutnya kita punya negatif 3 dikurangi negatif 4. Nah, di sini negatif 3 dikurangi negatif 4. Nah, karena kelemahan kerajaan negatif, jika bertemu dengan tanda negatif, dia akan berubah menjadi positif. Kita lihat, di sini ada 3 orang dari kerajaan negatif, kemudian ada 4 orang dari kerajaan negatif. Nah, 4 orang dari kerajaan negatif ini, dia bertemu dengan tanda negatif. Maka mereka saling berantem dan mereka berubah menjadi kerajaan positif. Nah, kemudian setelah itu, mereka bertempur positif dan negatif. Nah, sehingga yang menang adalah yang positif. Sehingga tinggal 1 orang dari kerajaan positif. Artinya, jika negatif 3 dikurangi negatif 4, itu sama saja dengan negatif 3 ditambah 4. Jadinya negatif 3 ditambah 4 sama dengan 1. Selanjutnya kita punya negatif 5 dikurangi negatif 3. Nah, ini karena negatif 3 bertemu dengan negatif,
maka dia berubah menjadi positif. Kita lihat animasinya. Di sini ada 5 orang dari kerajaan negatif, kemudian ada 3 orang dari kerajaan negatif. Nah, karena 3 orang dari kerajaan negatif ini dia bertemu dengan tanda negatif, maka mereka berubah menjadi positif. Nah, sehingga tinggal 5 orang dari kerajaan negatif bertempur melawan 3 orang dari kerajaan positif, sehingga yang menang adalah orang dari kerajaan negatif. Dengan sisa pasukan mereka tinggal 2 orang, sehingga kita tulis negatif 2. Artinya apa? Artinya negatif 5 dikurangi negatif 3 sama saja dengan negatif 5 ditambah 3, yaitu ketemunya negatif 2. Nah, di sini kita punya negatif 6 dikurangi 4. Nah, artinya di sini ada 6 orang dari kerajaan negatif, kemudian ditambah lagi dengan 4 orang dari kerajaan negatif, sehingga jika kita jumlahkan maka ada 10 orang dari kerajaan negatif. Nah, kita tuliskan negatif 10. Ya, selanjutnya kita akan membahas kerajaan negatif melawan kerajaan negatif. Nah, di sini kita punya contoh soal negatif 7 dikurangi negatif 3. Ingat, tadi kelemahan kerajaan negatif adalah apabila orang kerajaan negatif bertemu dengan tanda negatif, maka mereka berubah menjadi positif. Kita lihat. Nah, di sini kita letakkan dulu 7 orang dari kerajaan negatif. Kemudian kita letakkan 3 orang dari kerajaan negatif. Nah, karena 3 orang dari kerajaan negatif ini bertemu dengan tanda negatif, mereka berantem dan berubah menjadi kerajaan positif. Nah, maka di sini ada 3 orang dari kerajaan positif, sehingga tinggal negatif 7 ditambah 3. Nah, mereka berantem dan yang menang adalah kerajaan negatif karena jumlah pasukan mereka lebih banyak dan tersisa 4, sehingga kita tulis negatif 4. Nah, contoh soal lagi, di sini kita punya negatif 3 dikurangi negatif 4. Kita ada 3 orang dari kerajaan negatif, kemudian ada 4 orang dari kerajaan negatif pula. Nah, karena 4 orang kerajaan negatif ini bertemu dengan tanda negatif, mereka berantem dan akhirnya mereka berubah menjadi positif, sehingga tinggal negatif 3 ditambah 4. Nah, tinggal 1 orang dari kerajaan positif, sehingga kita tuliskan 1. Nah, itu tadi perjalanan cerita mengenai operasi hitung, bilangan bulat, penjumlahan, dan pengurangan. Diharapkan dengan adanya ilustrasi ini, kalian akan lebih paham konsepnya. Setelah paham konsepnya, kita akan berlatih bersama dengan contoh-contoh soal yang lain. Jadi, dipelajari dan dipahami. Jika ada pertanyaan, silahkan tanyakan saja, jangan malu-malu. Dan semangat belajar, sampai bertemu pada video selanjutnya. Terima kasih.